Shalom anak-anak Miss, hari ini kita lanjut materi pembelajaran kita ya. Masih mengenai pembelajaran yang baru, di bab baru ya kan. Kita hari ini mau bahas mengenai bab 6, mengenai membangun karakter melalui prosa daerah setempat. Oke, kita tinggalkan bab 5, tapi tetap dipahami ya. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai bab 6, mengenai prosa ya. Oke, apa-apa saja yang akan kita bahas? Oke, jadi di sini sudah tertera ya nak, apa-apa saja yang akan kita pelajari. Jadi kalian baca. Jadi ini yang akan kita pelajari ya mengenai bab 6, mengenai membangun karakter melalui prosa daerah setempat. Oke, jadi pastikan kalian bisa memahami ya kan, dipahami materi yang disampaikan supaya tahu oh prosa itu artinya apa. Oh, yang dipelajari di prosa itu apa? Itu dia ya nak, siapkan diri ya. Oke, Miss lanjut. Oke, pengertian prosa. Di sini sudah tertera ya, prosa adalah suatu karya sastra yang berbentuk tulisan bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Oke, kalau dikatakan prosa, prosa itu dia karya sastra. Karya sastra yang bagaimana? Bentuknya itu berupa tulisan yang tidak terikat, artinya bebas. Berbeda dengan gurindam, berbeda dengan syair, berbeda dengan pantun. Itu kalau puisi rakyat dia terikat. Kalau prosa dia sifatnya tidak terikat, ya, artinya bebas. Oke. Oke, aturan apa yang membuat dia tidak terikat? Baik dia rima, baik dia diksi, irama, dan lain sebagainya. Rima itu persamaan bunyi, ya. Hampir sama dengan mengenai puisi rakyat. Rima pada prosa juga ada ya nak. Oke, yang selanjutnya ada diksi. Diksi itu pilihan kata. Ketika kita menulis tulisan kita, ya kan, kita harus mengarang, memilih kata yang efektif dan efisien. Jadi ketika orang membaca tulisan kita, mereka dapat pahami, ya kan, mereka dapat menyimak, mereka dapat mendapatkan informasi yang kita tuliskan. Jadi secara tidak langsung mereka tahu informasinya. Itu dia mengenai diksi. Oke, ada juga irama dan lain sebagainya. Jadi itu mengenai prosa ya. Jadi kalian pahami ya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri prosa lama. Oke, jadi untuk semester ini nak, di bab 6 ini kita lebih dominan membahas mengenai prosa lama ya. Jadi kita sudah pahami tadi pengertiannya. Di sini kita mau bahas mengenai ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri prosa lama. Oke, yang pertama bersifat statis. Kalau dikatakan bersifat statis, artinya memiliki bentuk yang sama. Pola-pola kalimatnya juga sama, banyak kalimat dan ungkapan yang sama, tema ceritanya sama sesuai dengan perkembangan masyarakat yang lambat. Oke, kalau dikatakan statis, statis itu artinya ceritanya datar, sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat. Dari zaman dulu sampai saat ini, ya kan, cerita contoh mengenai legenda Danau Toba, mengenai Malin Kundang tetap sama. Artinya, meskipun perkembangan masyarakat itu semakin maju, cerita itu tetap. Hanya saja yang berbeda cara penyampaiannya. Itu dia untuk yang pertama. Yang kedua bersifat tradisional. Kalau dikatakan tradisional, itu artinya erat dengan adat istiadat yang ada di sekitar masyarakat. Itu dia ya. Yang ketiga, terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya cerita prosa lama ini bahasanya ya kan terbentuk oleh masyarakat dan hidup di antara kita, di antara masyarakat. Contoh legenda Danau Toba. Ya kan cerita itu kan erat di kita. Oh, Danau Toba itu seperti ini ceritanya. Dan seakan-akan memang cerita itu benar-benar terjadi. Tapi kita belum bisa pastikan apakah cerita itu benar-benar terjadi. Itu artinya terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, bahasa menunjukkan bentuk-bentuk yang tradisional. Poin keempat dengan yang kedua itu hampir sama. Artinya erat dengan adat istiadat. Oke, yang kelima, istana sentris. Kalau dikatakan istana sentris, artinya berlatar belakang kerajaan. Istana, namanya kalau sudah dikatakan istana ya, berarti erat dengan kerajaan. Jadi ceritanya lebih dominan atau lebih mengutamakan cerita-cerita yang ada di kerajaan. Itu dia untuk yang kelima. Yang keenam,
bersifat lisan, artinya disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi meskipun berbentuk tulisan, tapi cerita itu biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Dari zaman dulu cerita Danau Toba, legenda Danau Toba, sampai hari ini disampaikan dari mulut ke mulut. Itu dia artinya bersifat lisan. Yang terakhir bersifat fantasi atau khayal ya, artinya tidak benar-benar terjadi. Ya, itu dia artinya kita berimajinasi. Cerita itu membawa kita untuk memikirkan, untuk membayangkan bahwa cerita itu benar-benar terjadi. Itu artinya bersifat fantasi. Jadi kita belum bisa pastikan apakah benar cerita itu benar-benar terjadi ya. Jadi di prosa lama ini dia ciri-cirinya. Jadi kalian pahami ya. Baik dia bersifat statis, bersifat tradisional, hidup di tengah-tengah masyarakat, bentuk-bentuknya tradisional, istana sentris, bersifat lisan, bersifat fantasi, itu dia mengenai ciri-ciri prosa lama. Jadi demikian pemaparan yang bisa Miss sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait materi yang Miss sampaikan, kalian boleh tanya sama Miss. Oke? Jadi tetap mencatat, tetap kerjakan ujiannya ya nak. Apapun yang terjadi tetap jaga kesehatan juga dan shalom.